Ya, pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat ludes terbakar. Para penghuni histeris lantaran api membakar habis tempat tinggal mereka. Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Cempaka 5 Sari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah semakin menjadi. Api pertama kali muncul di atap rumah salah seorang warga. Diduga hubungan arus pendek listrik menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Sempat ada ledakan nggak Bu awalnya? Oh, awalnya api dari atas Bu? Itu rumah lagi ada penghuninya atau kosong atau gimana Bu? Ada pada saya di atas. Meski berhasil menyelamatkan diri dari kobaran api, sejumlah korban hanya bisa menangis histeris melihat tempat tinggal mereka terbakar. 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Kesulitan kita adalah pertama jalan sempit, kedua sumber airnya jauh. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan kawan-kawan semua, kita sudah mendapatkan sumber air dari kali yang tepat itu. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap karena diduga membakar rumah warga dengan sengaja. Dan saat diinterogasi, pelaku mengaku disuruh oleh seseorang dan diiming-imingi uang Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Seorang pria diinterogasi warga di dalam kantor RW 014 Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Pria ini ditangkap karena membakar rumah warga secara sengaja pada Minggu dini hari. Awalnya pelaku berdalih melakukan tindakan itu dalam keadaan mabuk minuman keras. Namun kemudian ia mengaku disuruh oleh seseorang dan diiming-imingi uang sebesar Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Selain menangkap pelaku, warga juga menyita alat bukti berupa kain yang sudah disiram minyak tanah dan sebuah korek api. Rumah seseorang berarti kan? Iya. Nah terus setelah itu lu dibayar berapa buat bakar itu? Belum dibayar. Dijanjiin dibayar berapa? 150.000. Wah, yang udah lo lakuin berapa kali bakar? 2 doang. 2 rumah? Iya. Dengan cara apa? Korek. Dengan cara korek? Udah sempat terbakar berarti ya? Aksi pelaku bukan pertama kali terjadi. Ternyata pelaku sudah berupaya membakar rumah warga untuk kelima kalinya. Ironisnya, pelaku yang merupakan seorang pengamen baru saja mengontrak di lingkungan RW 014 ini dan tak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan warga setempat. Yang 5 kali. Yang ke-5 kali. Ini tadi udah sempat dibakar. Udah sempat terjadi kebakaran. Itu rumah warga sini juga berarti ya? Iya, benar. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan pelaku ke Polsek Jatinegara. Kini polisi tengah mendalami motif dan mencari dalang pembakaran rumah warga. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mobil minibus yang ditumpangi alami penyerangan oleh pengguna jalan di Medan, Sumatera Utara. Mobil yang penumpangnya diserang lantaran kabur usai diduga menabrak pengguna jalan. Pengerusakan mobil dan penganiayaan terhadap 2 penumpangnya ini terekam oleh ponsel pengendara motor yang melintas di Jalan Brigjen Katamso, Simpang Jalan Pelangi, Medan, Sumatera Utara kemarin siang. Secara anarkis, warga merusak dan menghancurkan kaca mobil dengan melempari batu. Tidak hanya itu, 2 penumpang yang ada di dalam mobil turut dianiaya warga hingga terkapar di ruas jalan. Warga emosi dan mengejar mobil tersebut lantaran pengemudi kabur usai menabrak pengguna jalan dari arah Pasar Sukaramai Jalan AR Hakim Medan. Ya, sebagian saya dengar mengatakan bahwasanya dia merampok mobil. Ada lagi sebagian katanya dia nabrak orang terus lari. Mobil Avanza atau Inova gitu loh. Dikejar orang dari Pajak Sukaramai.
Beruntung aksi anarkis berhasil direkam oleh warga lainnya. Kini mobil minibus dan 2 penumpangnya diamankan di Polsek Medan area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Belasan kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 92 Jawa Barat. 4 orang mengalami luka berat dan 22 orang luka ringan. Sekitar 15 mobil tabrakan beruntun kilometer 92. Allahu Akbar. Dalam video amatir yang direkam pengguna jalan, terlihat belasan kendaraan rusak parah di bahu jalan ruas tol Cipularang, kilometer 92 wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 17 mobil rusak berat akibat dihantam bus yang diduga mengalami remblong. Kerasnya benturan membuat mobil berserakan di jalan tol menuju arah Jakarta. Korban dan mobil yang terlibat kecelakaan akhirnya dievakuasi ke gerbang tol Jatiluhur. Kecelakaan beruntun ini terjadi ketika kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Saat kejadian lalu lintas tengah padat. Tiba-tiba dari arah belakang bus dengan kencang menabrak dan terjadilah kecelakaan beruntun. Jadi saya duduk paling depan. Terus tiba-tiba ada kayak benturan keras dari belakang. Udah deh, saya udah nggak inget, terus udah gelap, pikirannya udah terpotang-pating sana-sini, terus berhenti di kilometer berapa? 90 ya? Di 92. Ya, berhenti di 92, udah dari situ udah ngeblank, udah ngelihat kanan, kiri, depan, udah mobil, udah banyak berserakan, udah banyak yang minta tolong. Semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit di Purwakarta. Sementara sejumlah korban selamat masih berada di lokasi kejadian. Untuk kronologi sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kita akan mencari tahu, nanti akan dikembangkan kembali oleh Polres Purwakarta, khususnya di unit Laka. Untuk jumlah kendaraan sampai saat ini yang terdata 17 kendaraan. Yang terlibat untuk kendaraan minibusnya ada beberapa tadi yang sedang kita data sampai saat ini. Untuk secara fixnya nanti akan kita data lebih lanjut. Namun ada satu kendaraan bus yang diduga ya. Jadi diduga sampai saat ini masih kita telusuri dulu apakah ada gangguan atau trouble, nanti kita cek kembali nanti pada saat di penyelidikan. Kasus kecelakaan ditangani PJR Tol Cipularang dan unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang ibu di Surabaya, Jawa Timur membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai bertengkar dengan suami. Eka 25 tahun tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan Sabtu malam meninggal dunia di dalam kamar rumahnya di Jalan Siwalan Kerto, Tengah Gang Anggur, Surabaya. Eka diamankan di Gunung Kidul, Yogyakarta oleh tim Reskrim Polsek Wonocolo, Surabaya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan bayi berdasarkan keterangan nenek korban yang juga sempat diancam dibunuh oleh pelaku jika melapor polisi. Dari hasil otopsi tim Inafis, korban meninggal dunia akibat pukulan di bagian belakang kepala. Motif penganiayaan diduga sebagai pelampiasan pelaku usai cekcok dengan suami. Dilakukan, ibunya melakukan penganiayaan kepada anaknya sendiri. Dan itu bukan terjadi satu kali, tapi itu sudah terjadi berulang kali. Sehingga hasil daripada orang TKP itu menemukan bahwa salah satu faktor korban itu meninggal dunia adalah terjadinya penganiayaan. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti. Kini atas perbuatannya pelaku diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah jemaah yang tengah mendapat perawatan di Madinah siap diberangkatkan ke Mekah. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.